Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Stiarini, NIM 18060040, jurusan Ilmu Ekonomi, program studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, video ini saya bikin untuk melengkapi nilai tugas mata kuliah praktek kewirausahaan dengan dosen pembimbing Bapak Hadi Setia Putra, SE MSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang peran aspek operasional, unsur-unsur yang dipertimbangkan dalam aspek operasional dan rencana operasional. Yang pertama yaitu peranan aspek operasional. Yang pertama, aspek perencanaan sistem produksi. Aspek perencanaan dilakukan untuk menentukan rancangan langkah-langkah perusahaan ke depannya. Selain itu, aspek ini juga memiliki tujuan agar hasil produksi sesuai dengan harapan konsumen, mulai dari kualitas, harga, dan keuntungan yang diperoleh. Yang kedua yaitu aspek pengendalian produksi. Ini adalah aspek yang berhubungan dengan pengendalian rencana yang telah dibuat sebelumnya agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan baik dan hasil yang diperoleh dapat menjadi lebih optimal. Yang ketiga yaitu aspek sistem informasi produksi. Ini adalah aspek di mana segala informasi yang ada harus diterima dengan baik dan diolah secara tepat agar kegiatan produksi bisa berlangsung dengan efektif dan efisien. Sistem informasi ini dibagi menjadi tiga, yaitu informasi yang bersifat internal, informasi yang untuk pelanggan, dan informasi tentang keadaan pasar. Yang keempat yaitu aspek lingkungan. Aspek lingkungan memiliki peran dalam menunjukkan kecenderungan dan perkembangan yang terjadi pada suatu lingkungannya akibat dari adanya kegiatan produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan begitu, tindakan yang diambil dapat memberikan manfaat dalam proses peningkatan produksi. Berikutnya yaitu tentang unsur-unsur penting yang dipertimbangkan dalam aspek operasional. Yang pertama, penentuan strategi produksi dan perencanaan produk. Agar jasa dapat memenuhi kebutuhan konsumennya, sebelum melemparkan jasa ke pasar, biasanya perusahaan lebih dulu melakukan kegiatan penelitian seperti penelitian pasar dan pemasaran. Yang kedua yaitu yaitu proses pemilihan teknologi untuk produksi. Kemajuan teknologi hendaknya berdampak efisiensi yang tinggi dalam proses produksi, sekaligus menghasilkan produksi yang tinggi pula. Namun selain terdapat keuntungan-keuntungan, ada pula kelemahan-kelemahannya dalam hal perkembangan teknologi ini. Misalnya, perkembangan teknologi belum tentu cocok dengan lingkungan internal perusahaan maupun lingkungan eksternal. Yang ketiga, penentuan kapasitas produksi. Kapasitas didefinisikan sebagai suatu kemampuan pembatas dari unit produksi untuk memproduksi dalam waktu tertentu. Kapasitas dapat dilihat dari masukan atau input atau keluaran atau output. Kapasitas produksi ekonomi adalah volume atau jumlah satuan produk yang dihasilkan selama satuan waktu tertentu, misalnya 1 hari, 1 tahun, dan seterusnya. Yang keempat yaitu lokasi usaha dan layout. Ada 3 unsur utama yang menjadi bahan pertimbangan penentuan lokasi, yaitu strategi pemerintah dalam pembangunan proyek industri, bobot pengaruh letak daerah pemasaran produk, dan faktor lingkungan setempat. Yang kelima yaitu rencana operasional jumlah produksi. Faktor utama yang mempengaruhi perencanaan jumlah produksi perusahaan yang biasanya dijadikan sebagai pembatas terhadap jumlah produksi yang akan dihasilkan. Yang keenam yaitu rencana pengendalian persediaan bahan baku dan barang jadi. Persediaan barang dalam kegiatan proses jasa biasanya digunakan untuk mengantisipasi permintaan konsumen yang meningkatkan secara tajam ataupun untuk menghadapi kemungkinan kekurangannya suplai bahan baku agar proses jasa tidak terganggu. Yang ketujuh yaitu pengawasan kualitas produk, baik dalam barang ataupun jasa. Kualitas jasa merupakan suatu kesatuan karakteristik tertentu yang menentukan apakah jasa dapat memenuhi harapan para konsumen atau tidak.
Kualitas dapat dipahami dengan menggunakan trilogi manajerial yang meliputi perencanaan, perbaikan, dan pengendalian. Trilogi yang sama dapat juga diterapkan pada bidang kualitas. Selanjutnya itu tentang rencana operasional yang ingin saya jalankan. Rencana operasional atau operational plan adalah bagian dari rencana strategi bisnis yang menjelaskan bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan, alur kerja dari awal hingga akhir pekerjaan, serta sumber daya apa saja yang harus digunakan dalam prosesnya. Tujuan dari operational plan adalah sebagai kontrol terhadap suatu proses yang ada di dalam bisnis atau suatu proses bisnis. Yang pertama tuh kita bisa mengumpulkan informasi dan analisa data, menyelenggarakan perubahan dalam bentuk kebutuhan, mengidentifikasi tujuan dan prioritas, membentuk alternatif penyelesaian, dan mengimplementasikan, menilai, dan memodifikasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.